Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar Laravel. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana implementasi salah satu template Bootstrap di project Laravel kita ya. Tampilannya seperti ini. Dan di bagian welcome saya coba tambah menu home. Jadi fungsi URL ini adalah helper bawaan si Laravel. Kalau di CI itu set URL atau base URL ya. Ini mau dikasih slash gini atau tidak terserah. Oke, rencananya kan kita mau crowd data dengan menggunakan query builder ya sebelum kita menggunakan Eloquent ORM. Tetapi sebelum itu kita mau belajar lagi nih apa saja yang ada di dalam Laravel sebelum kita eksekusi CRUD. Jadi pada video kali ini kita belajar dulu tentang migration dan seeder di Laravel. Teman-teman coba buka di website Laravel. Kita pakai versi 7 ya, di documentation, di menu database, kemudian submenu migrations. Jadi apa itu migration? Migration ini version control dari sebuah database bawaannya si Laravel. Ini sebenarnya terinspirasi dari bahasa pemrograman lain seperti migration di Ruby on Rails. Dengan adanya migration ini, pembuatan struktur database dan tabel kita bisa kita buat dengan menggunakan script PHP tanpa kita harus otak-atik database management seperti phpMyAdmin atau SQLyoke atau yang lain ya teman-teman. Jadi kita bikin tabel-tabelnya atau merubah struktur tabel kita itu bisa menggunakan script. Nah, ini bermanfaat ketika kita projectkan bersama tim ya. Tidak perlu bikin database kemudian diekspor SQL-nya baru diimport lagi, tetapi cukup dengan script yang kita jalankan itu database-nya bisa seragam semua. Dan penggunaan migration ini sebenarnya tidak wajib. Kita bisa tetap pakai cara manual membuat database lewat database management seperti phpMyAdmin. Tetapi karena ini fitur tambahan dan bisa membantu kita, maka kita bolehlah pelajarinya ya. Oke, langsung saja untuk pembuatan migration di sini menggunakan PHP Artisan. Komennya bagaimana? Seperti ini. Make migration. Jadi setelah PHP Artisan, kemudian make _2 migration, kemudian ini nama migrationnya. Coba kita lihat di project kita ada folder namanya database. Kemudian ketika kita buka di dalamnya ada folder migrations. Lah di sini untuk menyimpan file-file migration kita. Ketika kita instalasi Laravel pertama kali ya sudah disediakan ada 2 contoh migration. Kita coba klik yang bagian atas create user tabel, ada script seperti ini. Di sini ini adalah field-field dari tabel users. Kemudian untuk menjalankannya bagaimana? Nah, untuk menjalankan migration kita bisa pakai PHP Artisan migrate di terminal ya. Misal mau rolling back juga bisa menggunakan PHP Artisan migrate rollback. Dan di sini juga ada stepnya. Jadi kalau migration itu kan version control. Jadi yang pertama dijalankan apa, kedua apa, ketiga apa itu bisa kita rollback berdasarkan step tersebut. Kemudian juga bisa kita refresh. Refresh itu intinya dia merollback semua migration kemudian menjalankan migrate lagi. Kalau semisal ada seeder bisa dikasih --seed. Kalau mau menghapus semua tabel dan melakukan migration bisa pakai migrate fresh. Oke, di sini kita coba jalankan langsung aja ya. Dari migration yang sudah ada ini, kita bisa buka terminal control backtick. Di sini yang pertama kan kita untuk jalankan PHP Artisan serve. Kita bisa new terminal. Dan yang kedua ini bisa untuk jalankan komen-komen yang lain seperti migration. Defaultnya saya set ke PowerShell ya, terminalnya. Di sini semisal kita jalankan PHP Artisan migrate, maka akan ada error. Kenapa? Karena kita yang pertama belum bikin database dan yang kedua kita belum setting database-nya ya di project Laravel kita. Oke, akan ada error. Komen errornya kita lihat unknown database Laravel karena di bagian .env di sini database defaultnya bernama Laravel. Dan kita belum punya database Laravel. Kita mau bikin namanya bukan Laravel. Coba buka phpMyAdmin.
Nah, di sini teman-teman, untuk pembuatan database-nya kita perlu bikin dulu, cuman nanti pembuatan tabelnya bisa melalui migration. Kita misal mau bikin belajar Laravel ya, belajar strip Laravel. Oke, setelah terbuat, di sini bagian .env yang db_database kita ganti juga menjadi belajar strip Laravel. Kemudian db username dan db password ini adalah username dan password database MySQL kita. Kalau misal teman-teman ada passwordnya, berarti di sini harus dimasukkan password. Dan di sini biasanya kalau kita langsung jalankan error karena ada error length minimal ya. Di sini untuk unique kita kasih aja 100. Jadi yang pertama ini adalah field tabel kita, kemudian bisa dikasih parameter yang kedua yaitu length atau panjang dari field tersebut. Coba kita jalankan. Nanti dia otomatis akan semua yang ada di dalam migration ini akan dijalankan, akan membuat 2 tabel. Kita coba PHP Artisan Migrate. Nah, di sini sudah termigrasi 2 file ya, sesuai di sini. Dan coba kita lihat di bagian database belajar Laravel, di sini ada 3 tabel baru. Yang sesuai dengan ini adalah 2 tabel, yaitu users dan failed jobs. Migration ini adalah version controlnya lah di sini teman-teman. Dia intinya dicatat di dalam tabel ini untuk migrationnya. Nah, batch ini adalah urutannya. Semisal di sini kita coba rollback ya, PHP Artisan Migrate, kemudian rollback seperti ini. Kita enter, maka di sini akan terhapus semua karena tadi batch-nya 1 ya. Semisal di sini PHP Artisan Migrate, kita lihat lagi, dan di bagian migrate ini kita kasih 1 sama 2 gini. Maka ketika kita jalankan rollback lagi, maka yang terrollback hanya 1. Jadi yang urutan terakhir. Kita refresh. Nah, di sini masih ada 1. Seperti itu fungsi dari batch ini. Urutannya baru kita rollback lagi, maka dia akan terrollback semua. Kita migrate lagi, maka akan ada lagi seperti itu. Intinya bermain di PHP Artisan Migrate. Kemudian kita ke bawah di sini teman-teman. Untuk database connection dan tabel optionnya bisa di set di sini juga pada bagian file migrationnya. Kemudian semisal mau rename atau menghapus tabel, yang bagian skema ini kan create kan membuat. Nah, kita bisa untuk rename atau drop. Di sini di bagian down itu artinya ketika kita rollback itu tadi, downnya dia menghapus tabel user, yang up-nya dia membuat tabel user. Nah, kemudian di sini untuk kolom tipenya sudah disediakan di dokumentasi Laravel. Ketika dia tabel ID seperti ini, maka dia aliasnya itu tabel big increments ID. Kita cek di sini untuk bagian user, strukturnya. Nah, di sini big integer 20 dari ID saja ini. Di dokumentasinya sudah dijelaskan big increments ID. Jadi ID ini fieldnya, nama fieldnya ID, big integer 20, kemudian auto increment karena di sini big increments. Kemudian misal ada foreign key seperti ini, ada banyak ya. Misal boolean, char, date time, desimal, double, enum seperti ini. Yang perlu teman-teman ganti ininya. Ini urutan field yang kita buat dari migration. Ini tadi ya. Dan di sini teman-teman, ketika kita membuat kan otomatis ada timestamps. Nah, ini fungsinya membuat 2 ini, created at sama updated at. Ini otomatis akan tercreate ketika kita menambahkan timestamps. Bisa aja kita hapus, tapi ketika kita nanti menggunakan Eloquent ORM perlu juga didefinisikan kalau kita tidak perlu pakai timestamps. Karena ini kita nanti mau buat CRUD dengan menggunakan query builder, kita bisa aja tanpa timestamps. Nah, di sini juga banyak ya intinya ya. Teman-teman bisa pelajari di sini, keterangannya ada di bagian kanan. Kemudian kolom modifiernya, nah di sini ada string itu varchar, nama fieldnya email, kemudian dikasih null label. Null label itu apa? Null label itu ini, bawaannya atau defaultnya itu dia null.
Kalau kita cek ya di sini di bagian bawaan ini ya, itu 0. Kalau misal bahasa Inggris default 0. Modifiernya ada banyak ya. Ini bisa kita cek di sini. Oke. Setelah kita coba migration bawaan dari si Laravel yang tergenerate otomatis ini ya, kita mau coba bikin migration baru. Tadi caranya adalah PHP artisan make -2 migration, kemudian nama migrationnya. Kita mau crud data edulevel, misalnya edulevel itu jenjang. Oke, sekarang kita coba bikin migration baru. Kita mau crud tabel edulevel atau bahasa Indonesianya jenjang, yaitu PHP artisan make -2 migration, kemudian nama migrationnya create underscore nama tabel kita edulevels underscore table. Kita enter. Nah, maka di sini akan tergenerate otomatis satu file baru namanya ini. Nah, teman-teman, di bagian antara dua underscore ini adalah nama tabel kita, otomatis di sini dia menjadi create-nya adalah edulevels. Ini bisa juga teman-teman ganti nama tabelnya. Dan di sini juga dokumentasi ada keterangannya create itu nama tabelnya bisa disetting di sini. Ada parameter dash create sama dengan nama tabelnya. Ketika kita mau membuat migration, semisal tabel kita mau kita ubah strukturnya atau menambahkan field baru, kita bisa bikin migration baru. Kemudian tabel yang mau dituju ada keterangannya di sini tabel nama tabelnya. Nanti di sini menjadi tabel. Oke, setelah kita membuat seperti ini, karena kita mau crud data menggunakan query builder bukan Eloquent ORM, jadi timestamp ini boleh dihapus. Kalau Eloquent ORM juga bisa dihapus, tetapi nanti didefinisikan di modelnya kalau tanpa timestamps. Oke, tabel ID ini kan tadi otomatis ya membuat auto increment dan primary key-nya. Biarkan, kemudian kita tambahkan baru tabel string. String ini otomatis dia adalah varchar tipenya. Kemudian field namanya name, kemudian panjangnya saya kasih 100 saja. Kemudian kita bisa copy. Di sini bisa kita ganti teks. Kalau teks itu dia tipe database-nya adalah teks. Nah, ini kenapa kita belajar Laravel ini agak akhir, karena biar kita tahu dulu struktur database, kemudian cara membuat manualnya tahu. Ketika menggunakan migration, maka tidak kaget teman-teman, seperti itu. Kita kasih DESC atau description singkatannya ya. Teks nggak perlu pakai length. Kemudian kita bisa kasih modifiernya nullable, otomatis dia defaultnya null, boleh nggak diisi. Kalau ada nullable berarti boleh nggak diisi. Kalau dia tabelnya nggak ada default null, maka harus diisi. Oke, kita bikin seperti ini dulu. Kemudian kita bisa jalankan PHP artisan migrate. Oke, terbuat baru ya. Sudah selesai. Maka ketika kita refresh di sini, ini sudah ada tapi di sini nggak ada. Kalau PHP admin memang gitu, harus di refresh dulu. Nah, baru dia akan muncul baru. Di sini muncul tabel baru namanya edulevels. Kemudian ketika kita cek di bagian migrations, itu dia batch-nya yang kedua. Karena batch pertama yang bawaan tadi, kemudian kita bikin baru, dia masuknya ke batch kedua. Di edulevel di sini ada 3 field ya. Kita lihat di strukturnya. Yang pertama itu ini seperti yang tadi ya, auto increment, tipenya big in, lengthnya 20 dan primary key. Kemudian tadi yang bagian string itu name, panjangnya 100. String itu dia varchar, kemudian yang bawahnya ada DSC nama fieldnya, kemudian tipenya text, di sini text, kemudian nullable dia bawaan atau defaultnya di sini null, artinya boleh tidak diisi nanti ketika kita crud data. Oke teman-teman, saya rasa itu untuk pengenalan migrations. Nanti teman-teman bisa coba-coba lebih lanjut sesuaikan dengan dokumentasi yang ada di Laravel ini. Oke, sekarang kita mau belajar tentang seeding atau seeder ya di Laravel ini. Apa sih seeding ini? Jadi kalau di Laravel selain ada magic si migration, di sini juga ada magic seeding. Intinya adalah tools yang bisa mempermudah kita dalam membuat sampel data dengan bantuan seeder. Jika migration berfungsi untuk menjalankan DDL atau Data Definition Language, maka database seeder pada Laravel berfungsi untuk menjalankan DML atau Data Manipulation Language. Intinya ketika kita mau membuat tes data itu bisa menggunakan
seeder. Nanti tahap lebih lanjut bisa menggunakan factory model juga. Oke, kita langsung eksekusi saja gini. Semisal ini tabel EduLevel belum ada isinya ya, kita sudah bikin tabelnya, kita bisa saja isi data dari tabel EduLevel ini menggunakan seeder. Oke, di sini caranya adalah PHP artisan make seeder, kemudian nama seedernya. Ini saya close dulu. Nanti dia akan masuk di folder sheets. Di dalam folder database selain ada folder migration, ada folder sheets. Nanti akan masuk ke dalam sini. Oke, kita bisa coba praktekkan PHP artisan make kemudian seeder, kemudian nama seedernya. Kalau tadi migration pakainya underscore, kalau di sini dia camel case, ikutin standarnya aja. Huruf pertamanya besar, kemudian yang kata kedua juga besar, digabung. EduLevel seeder seperti ini ya. Enter. Maka akan terbuat otomatis file EduLevel seeder di folder sheets. Kita buka, isinya seperti ini, belum ada apa-apanya, cuma ada class sama function run. Kemudian di sini kita bisa kasih example data. Kita bisa copy dari sini, masukkan ke bagian run. Di sini nama tabelnya mau kita isi apa? Tabel EduLevels. Kemudian yang di insert, field pertama adalah name, field kedua adalah DESC. Karena ID ini auto increment jadi gak perlu diisi. Kita hapus satu. Yang pertama adalah name, yang kedua adalah DESC. Isinya apa? Misal kita isi pakai string biasa juga boleh. Ini kan dia pakai random ya. Bisa juga pakai kelas bawaan si Laravel. Nah, di sini misal kita isi SD sederajat. Kemudian di sini DESC-nya kita bisa isi. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan seeder kita. Di sini caranya, nah di sini teman-teman. Kamu mungkin membutuhkan untuk regenerate composer dan auto load, tapi kita bisa aja langsung seperti ini. Nah, ini ketika kita jalankan yang atas, maka di sini tidak ada yang berubah. Coba kita, tidak ada yang berubah di tabelnya. Kenapa? Karena ini itu belum didaftarkan di database seeder ini. Nah, di sini dia belum di call. Walaupun belum di call, kita bisa jalankan pakai cara yang kedua ini. Jadi ada dash nama kelasnya. Kita kembali ke terminalnya. Kemudian di sini kita ke ataskan dash nama kelasnya sama dengan EduLevel seeder. Nah, di sini dia sudah masuk. Ditambah dash kelas EduLevel, di sini bisa jalan. Kalau misal kita nggak mau pakai dash kelas, caranya didaftarkan di database seeder. Caranya bagaimana? Ini sudah ada contohnya satu ya. Kita bisa copy, taruh bawahnya. Di sini nama kelasnya EduLevel seeder seperti ini. Dan kita bisa langsung jalankan db seed. Nah, maka di sini datanya tambah lagi satu. Kalau kita mau bikin multiple data gimana? Bisa aja. Di sini kan berbentuk array ya, array asosiatif. Kita bisa tambahkan lagi di sini. Copy, kemudian kasih koma, tambahkan lagi. Tetapi yang bagian sini kita kasih kurung buka, kurung siku buka. Yang bawah juga kurung siku tutup. Jadi menjadi seperti ini. Yang ini tutupnya ini tutupnya ini tutupnya ini. Coba kita jalankan. PHP artisan db.2 seed. Oke. Di sini datanya tambah lagi. Tambah 2 lagi ya. Ini yang 1 2 saya hapus. Atau kita hapus semua aja. Di sini kita jalankan lagi db seed, maka di sini akan menambah 2 data. Oke, seperti itu. Intinya seeder ini kita bisa menambahkan data ke dalam tabel kita melalui script PHP tanpa insert manual atau tanpa melalui tampilan dari website kita. Oke, cukup sekian tutorial belajar migration dan seeding di Laravel. Kita tutorial selanjutnya langsung saja create data EduLevel ini. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.